Halo Mbak Desi dan teman-teman semua. Kami dari grup H kali ini akan membahas terkait komunikasi strategis dalam perspektif global. Nah, sebelumnya kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu pertama ada Evadne Richard Jamil, kemudian ada Marcelino Hanarko, dan saya sendiri Dewa Ayu Gevinda. Nah, pertama-tama kita akan membahas terkait apa itu globalisasi dan strategi komunikasi. Nah, seperti yang kita ketahui, globalisasi ini mendorong perkembangan teknologi komunikatif dan interaktif yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha dan juga masyarakat. Nah, hal tersebut mengakibatkan para stakeholder dari komponen masyarakat yang berbeda-beda dapat dengan mudah memiliki akses untuk menawarkan produk, jasa, serta ide-ide mereka. Nah, hingga akhirnya globalisasi ini juga membentuk suatu pasar yang sangat besar atau yang biasa kita sebut dengan pasar global. Nah, kemudian pasar global ini akan menimbulkan adanya spesialisasi tertentu untuk memudahkan memetakan kebutuhan-kebutuhan daripada para stakeholder tadi. Nah, dengan demikian, saat ini penting untuk mengutamakan strategi komunikasi strategis yang terkoordinasi guna memudahkan menjangkau para stakeholder tadi dan mendapatkan tempat di pasar yang begitu luas. Nah, seperti yang diungkapkan oleh Stoll dalam Holzhausen, Derina dan Ansgar Servas tahun 2015 yang menyatakan bahwa komunikasi merupakan pusat dari fenomena globalisasi, sehingga lebih baik untuk perusahaan itu merencanakan dan melaksanakan komunikasi strategis. Nah, seperti itu. Jadi, uh, era globalisasi ini mendorong atau mengharuskan para pengusaha dan perusahaan-perusahaan untuk lebih mengutamakan strategi komunikasi atau merancang dan melaksanakan kampanye komunikasi strategis. Oke, pada bagian ini kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya definisi dari Global Strategic Communication atau komunikasi strategis dalam perspektif global. Nah, sebelumnya kita akan masuk ke komunikasi strategis dulu. Di sini tuh komunikasi strategis berbicara tentang segala upaya komunikasi organisasi yang direncanakan demi tujuan organisasi yang sudah direncanakan sebelumnya. Nah, upaya-upaya dalam komunikasi strategis ini tuh digunakan untuk melakukan pencapaian tujuan organisasi dan peningkatan reputasi perusahaan seperti inisiatif diplomasi perusahaan, kampanye tanggung jawab sosial perusahaan, atau corporate social responsibility, komunikasi krisis, dan lain-lain. Nah, fokus dari komunikasi strategis ini sendiri adalah hasil akhir dari berbagai teknik yang digabungkan dengan komunikasi persuasif. Maka dari itu komunikasi ini dimulai dan diakhiri dengan pemangku kepentingan dan konsumen. Nah, banyak banget nih komunikasi yang bisa dipakai. Contohnya seperti komunikasi periklanan, pemasaran, dan hubungan masyarakat, serta rencana strategi dan taktik mereka untuk mencapai tujuan dari organisasi. Oke, selanjutnya adalah komunikasi strategis global. Komunikasi strategis global didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh organisasi multinasional dan multilateral untuk mengelola dan berinteraksi secara efisien dengan pemangku kepentingan dan konsumen yang ada di seluruh dunia. Oleh karena itu, komunikasi strategis global ini dapat dilihat sebagai pendekatan komunikasi yang direncanakan secara strategis dan diterapkan secara struktural, mengintegrasikan analisis dan evaluasi pada setiap tahap desain dan implementasi. Nah, dalam melakukan komunikasi strategis global ini, media sosial merupakan salah satu media interaktif yang memiliki dampak besar baik pada teori maupun praktik dari komunikasi strategis yang biasanya digabungkan dengan periklanan, hubungan masyarakat, serta profesi dan praktik pemasaran. Di sini komunikasi strategis dalam media interaktif tidak dimaksudkan untuk mengontrol diskusi, tetapi untuk memfasilitasi atau memediasi dari komunikasi strategis itu sendiri. Nah, di sini globalisasi pasar menimbulkan tantangan manajemen bagi perusahaan multinasional yang memerlukan orientasi internasional atas keputusan dan tindakan dari komunikasi strategis mereka. Oke, berikutnya terkait perlunya koordinasi dan kontrol. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak ataupun berkembang secara global, penting bagi mereka untuk memperhatikan koordinasi serta kontrol di segala aspek. Nah, hal ini dilakukan guna menyingkronkan, mengintegrasikan, serta mengevaluasi aktivitas nilai yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, koordinasi yang dimaksud ini lebih kepada
bagaimana manajemen atau perusahaan itu mengintegrasikan aktivitas ke dalam sistem komunikasi yang terpadu. Nah, perusahaan perlu membentuk suatu sistem koordinasi yang nantinya akan menunjang aktivitas atau kinerja perusahaan dalam mencapai tujuannya. Nah, kemudian kontrol itu merupakan suatu penilaian atau pengukuran terhadap kinerja perusahaan. Nah, kontrol ini nantinya akan membuat perusahaan itu mampu memberi respon yang tepat terhadap kondisi kondisi yang berubah-ubah. Nah, koordinasi dan kontrol yang dilakukan ini juga akan menguatkan prinsip efisiensi dalam mengintegrasikan dan mengevaluasi operasi perusahaan global, sehingga perusahaan yang beroperasi secara global ini dapat bersaing dan memiliki posisinya sendiri di pasar global. Kemudian saya akan menjelaskan bagian D, yaitu standarisasi dan lokalisasi. Asumsi utama koordinasi dengan standarisasi adalah konsistensi operasional yang memerlukan penerapan aturan dan prosedur yang tepat yang dapat membantu perusahaan multinasional atau sebuah MNC memanfaatkan kompetensi inti serta meminimalkan inefisiensi. Hal ini dikutip dari Daniels dan kawan-kawan halaman 574. Dalam komunikasi strategis global, standarisasi berarti konsistensi program dan strategi di seluruh pasar dunia MNC yang tersebar. Koordinasi dengan standarisasi memerlukan aturan dan prosedur universal yang berlaku untuk unit di seluruh dunia. Itu juga termasuk kebijakan, aturan, dan prosedur untuk komunikasi strategis global dan berbagai bidang spesialisasinya. Di sisi lain, lokalisasi adalah tentang memahami dan menerima tantangan yang lokal yang unik. Keputusan tentang standarisasi atau lokalisasi itu melampaui produk, harga, atau distribusi untuk memasukkan pilihan strategi komunikasi yang diadopsi oleh perusahaan multinasional. Hal ini dikutip dari Smith dan Kotula pada tahun 2011. Sedangkan Puedelko dan Harsing pada tahun 2008 menyarankan untuk mempertimbangkan faktor internal dan eksternal untuk memilih antara standarisasi dan lokalisasi. Moelda, Kochar, dan Wilson pada 2012 meninjau literatur tentang standarisasi dan lokalisasi dari perspektif multidisiplin untuk mengkonseptualisasikan dan menguji secara empiris sejauh mana lokalisasi yang dipraktikkan oleh MNC. Mereka melakukan analisis konten ruang redaksi online anak perusahaan MNC yang berbasis di Amerika Serikat, di China, India, dan Britania Raya. Studi ini menemukan tingkat pelokalan yang tinggi dalam bentuk ruang redaksi yang dilokalkan di situs web organisasi dan menemukan rilis berita sebagai subsidi informasi terlokalisasi yang paling umum di portal perusahaan. Tingkat lokalisasi juga ditemukan bergantung pada jenis industri dan tingkat dampak yang dimiliki perusahaan terhadap pemangku kepentingannya. Studi serupa yang dilakukan oleh Halliburton dan Ziegfeld tahun 2009 menganalisis bagaimana perusahaan multinasional utama Eropa berkomunikasi menggunakan situs web organisasi mereka dan menciptakan identitas perusahaan. Terbukti bahwa organisasi mengadopsi pendekatan lokal yang bervariasi sesuai dengan jenis industrinya. Pembahasan mengenai standarisasi versus lokalisasi menjadi penting bagi industri pariwisata karena keunikan industrinya. Gotham pada 2005 menganalisis bagaimana pariwisata industri yang benar-benar global terintegrasi dengan tindakan lokal untuk mengembangkan berbagai bentuk industri. Pariwisata dipandang sebagai proses yang melambangkan perbedaan dan kesamaan antara standarisasi dan lokalisasi. Oke, sekarang kita masuk kepada studi kasus. Pada studi kasus komunikasi strategis dalam perspektif global atau Global Strategy Communication ini, kelompok menggunakan perusahaan Starbucks selaku perusahaan multinasional. Starbucks merupakan salah satu perusahaan profit multinasional yang bergerak di bidang food and beverage, khususnya coffee and tea. Awalnya, Starbucks hanya
berdiri dengan satu toko saja yang terletak di Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1971. Namun sekarang sudah berkembang sehingga sudah tersebar di seluruh dunia dengan total 31.256 gerai berdasarkan survei Finance Online tahun 2020. Komunikasi strategis global didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan oleh organisasi multinasional dan multilateral untuk mengelola dan berinteraksi secara efisien dengan pemangku kepentingan dan konsumen di seluruh dunia. Nah, pada Starbucks, komunikasi strategis kelompok analisis melalui bentuk pemasaran dan CSR yang dilakukan oleh Starbucks. Yang pertama, komunikasi strategis yang dilakukan oleh Starbucks secara global terlihat pada pengadaan event Greener Day dan Earth Day yang diberlakukan setiap bulan. Event ini diadakan untuk menarik konsumen dan juga sebagai kontribusi kepada stakeholders lainnya bahwa Starbucks cinta dengan bumi dengan memberikan potongan sebesar 50% kepada konsumen yang melakukan pembelian minuman Starbucks menggunakan tumbler official dari Starbucks. Selain itu, guna mendukung gerakan Less Plastics, Starbucks tidak lagi menggunakan sedotan plastik. Dan Starbucks sendiri juga menjual sedotan yang terbuat dari rubber sehingga bisa dibuka dan dicuci serta berbagai jenis tumbler dengan desain yang bermacam-macam. Penyebaran informasi terkait ini dilakukan dengan menggunakan Instagram official Starbucks di tiap kota dan Line official Starbucks untuk di Indonesia. Tidak lupa sebagai perusahaan multinasional bergerak secara global, Starbucks tentu melakukan berbagai jenis CRR atau Corporate Social Responsibility kepada para stakeholders guna menjaga kelangsungan dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya adalah Youth Action yang merupakan salah satu CSR program yang dilakukan oleh Starbucks untuk mendukung 50.000 generasi muda untuk menciptakan dan mendorong mereka untuk berpartisipasi dalam komunitas pada tahun 2015 untuk memecahkan berbagai masalah dan mengembangkan komunitas itu sendiri. Dalam komunikasi strategis global yang dilakukan oleh suatu perusahaan multinasional seperti Starbucks, perlu ada koordinasi untuk menyelaraskan kegiatan dan menunjang aktivitas dari perusahaan tersebut. Pada studi kasus ini, kelompok menggunakan contoh dalam masa pandemi COVID-19 ini. Dilansir dari Wijaya melalui Kompas.com tahun 2020, Starbucks di Amerika dan Kanada menerapkan konsep to go atau no dine in untuk mencegah penyebaran COVID-19. Starbucks di Cina juga menerapkan hal ini, begitu juga dengan Starbucks di Indonesia yang mengurangi jumlah pengunjung di seluruh gerai Starbucks karena pandemi yang sedang berjalan ini. Selain itu, seluruh barista dan atau pekerja dari Starbucks sendiri juga diwajibkan untuk menggunakan masker dan face shield untuk mengurangi penyebaran dari COVID-19 ini. Koordinasi juga berhubungan dengan standarisasi dan lokalisasi dari perusahaan Starbucks ini. Setiap Starbucks pasti memiliki standar dan nilai budaya yang berbeda-beda tergantung dari lokasi Starbucks tersebut. Standar pekerja, upah, desain tumbler, bahkan seperti desain Starbucks card saja pasti berbeda-beda sesuai dengan lokasi Starbucks. Bahkan event potongan harga Greener Day atau Tumbler Day pasti berbeda sesuai dengan negara dan kebijakan Starbucks masing-masing. Contohnya saja untuk edisi Starbucks Card untuk Christmas Day. Mungkin di setiap Starbucks akan memiliki desain yang sama, namun terlepas dari Christmas Day, setiap Starbucks pasti memiliki signature desain untuk daerahnya masing-masing. Seperti di Indonesia ada Starbucks Card dengan desain Jakarta dan Yogyakarta, dan desain dari Starbucks Card ini tidak mungkin dimiliki oleh Starbucks Card yang bukan terletak di Indonesia. Begitu juga dengan desain dari tumbler Starbucks yang bermacam-macam dan bervariasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.